Kenapa walaupun ijazah Jokowi ini asli, publik masih tetap menganggapnya palsu? Bahkan mungkin kalau betul seasli-aslinya ijazah Jokowi ini, publik masih menganggapnya palsu. Kenapa begitu? Karena banyaknya pembalikan logika. Pembalikan logika bagaimana? Begitu Rismond dan Roy Suryo menemukan bahwa kemungkinan ijazahnya Jokowi ini palsu, dan kemungkinan pertama-tama sesuai dengan ilmu yang dipunyai oleh Rismond Sianipar dengan Roy Suryo, bahwa kemungkinan ijazah Jokowi ini palsu, dan itu sesuai dengan keilmuannya, diterangkannya ke publik. Masalah ini bisa saja selesai kalau seandainya Jokowi memperlihatkan ijazahnya, kan itu kata elit-elit kita. Kan tidak ada masalah habis itu. Tapi begitu ditahan oleh Jokowi, tidak mau dia memperlihatkan ke publik dengan alasan itu adalah dokumen pribadi yang tak boleh diumbar kemana-mana, masalah jadi berkembang. Karena itu kan persoalannya, akhirnya ada kegaduhan publik. Kegaduhan publik itu yang dituduhkan kepada Roy Suryo. Sementara sebenarnya membuat kegaduhan itu karena Jokowi tak mau memperlihatkan dokumen pribadi menurut Jokowi. Padahal Roy Suryo dan Rismond Sianipar mencurigai hal itu karena itu telah dipergunakan sesuai dengan undang-undang kita. Tak boleh mempergunakan uang palsu, yang palsu-palsu. Apalagi Jokowi kalau sempat ijazahnya palsu menurut Roy Suryo dan Rismond Sianipar telah mempergunakannya. Di mana? Waktu menjadi wali kota Solo, waktu menjadi gubernur Jakarta, waktu menjadi presiden. Bahkan setelah dia pensiun, menerima lagi pensiun karena ijazah tersebut. Itu untuk mencerdaskan publik. Rismond Sianipar dengan Roy Suryo sebenarnya sesuai kapasitas dia sebagai ilmuwan yang bertanggung jawab juga untuk mendidik masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Bahkan pemerintah sendiri kan diamanatkan oleh Undang-Undang 1945 kita, pembukaan nomor paragraf keempat. Dibentuknya pemerintah itu adalah tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa ini, memberikan keadilan. Itu tujuan dibentuk pemerintah. Malahan Roy Suryo ini membantu pemerintah dituduh membuat kegaduhan dari pihak Jokowi. Padahal dari pihak Jokowi sendiri, kalau dia memperlihatkan saja ijazahnya, tak akan terjadi kegaduhan di publik. Ini kan pembalikan logika. Kedua, pembalikan logika yang dilakukan kepada Roy Suryo dan Rismond Sianipar ini, dia dituduh membenci Jokowi. Karena inilah alasannya. Karena dia membenci Jokowi, dia membuat kegaduhan seperti ini, menuduh Jokowi mempunyai ijazah palsu dengan bukti-bukti yang diada-adakan. Ini pembalikan publik, yang publik sekarang mengerti bahwasanya ini adalah penggiringan opini. Kenapa begitu? Roy Suryo ini diibaratkan seperti di depan publik. Ada pencurian, ada perampokan. Dilihat oleh mata kita. Kita akan hentikan itu. Kita akan tangkap pencurinya, kan gitu. Secara logika hukumnya. Nah, Roy Suryo dan Rismond Sianipar ada seorang penipu. Penipunya di mana? Mempergunakan ijazah palsunya untuk menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur, menjadi presiden, dan menjadi pensiunan presiden. Dan mengambil uang negara, uang pensiunan dia, gaji dia, tunjangan dia dulunya. Itu kata Roy Suryo. Dia ingin mengatakan kepada masyarakat, itu ada tindakan kriminal itu. Kita harus halangi itu. Kita harus bongkar itu. Sama juga kita menyaksikan sebuah pencurian, kita cegah. Atau kalau sudah mencuri orang, kita ambil barang, kita ambil orang itu, kita tangkap, kita bawa ke polisi. Dan itu sebenarnya logikanya Rismond Sianipar dan Roy Suryo sekarang. Dibalikkanlah logika itu. Roy Suryo dan Rismond Sianipar karena benci dia kepada Jokowi. Itu alasan dia membongkar kasus ini. Oleh siapa? Oleh buzzer-buzzer. Oleh siapa? Oleh jongos-jongosnya Mulyono. Kemudian publik berpikir, kenapa banyak sekali buzzer-buzzer yang membela Jokowi? Itu dari berbagai kalangan. Dari yang ece-ece sampai yang purnawiran-purnawiran, lintas partai dan lintas negara. Apa tujuan mereka membela Jokowi? Kalau tujuan secara orisinal, secara logika, kalau dia ingin membela Jokowi memang habis-habisan, dia tinggal bilang sama Pak Jokowi, perlihatkan aja sama orang itu, Pak. Bapak kan punya ijazah asli ini, supaya jangan dituduh juga. Kan logikanya seharusnya begitu. Tapi ini kenapa? Menuduh orang membenci lah, menuduh orang lain membuat keributan lah. Dari awal tadi juga tidak mau memperlihatkan ijazah asli menurut Jokowi tersebut. Kemudian datang lagi orang-orang sejawatnya, alma maternya, memperlihatkan ijazah mereka. Kawan-kawan Jokowi, tapi Jokowi sendiri tidak mau memperlihatkan ijazah. Yang diminta Rismond dengan Roy Suryo yang memperlihatkan ijazah itu Jokowi, bukan teman-teman sealma maternya. Ini kan sebuah pembalikan publik juga ini. Dan ini yang terbaru, pembalikan oleh mantan dari kepolisian. Jadi sekarang pengalihan isu. Kenapa harus Jokowi yang dikejar oleh Roy Suryo dan Rismond Sianipar, bukan UGM yang mengeluarkannya? Dipertimbangkan untuk kasus itu. Jadi saya kira kita tidak usah terlalu gaduh di media ya, karena saya sendiri mengikuti kasus ini. Sebetulnya kasus ini sih sederhana. Kalau menurut saya kan ijazah Pak Jokowi itu kan produk dari kelembagaan. Lembaganya adalah UGM. UGM mengatakan itu asli. Nah sekarang kenapa kok si pemilik ijazah itu yang dikejar-kejar terus kan? Kalau memang ada proses itu, tanyakan, kan itu proses itu kan masuk ke lembaga sehingga lembaga itu mengeluarkan produknya itu ijazah. Nah saya kira mungkin di sini saya juga tidak begitu paham. Baik, saya jawab pertanyaan dari Pak itu ini. Kenapa tidak UGM yang dituntut, bukan Jokowi yang memakai produk tersebut? Ada satu hal yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Mereka melihat ada kejadian kriminal, ada maling sepeda motor.
kemudian sepeda motor itu diberikan kepada penadah. Itu diketahui analoginya dengan kasus ijazah yang diketahui palsu oleh Roy Suryo dan Rismon Siregar. Sepeda motor oleh penadah ini dipakai untuk mendaftar di KPU, untuk menjadi gubernur, untuk menjadi presiden, dan jadi pensiunan presiden sekarang. Menerima uang dari negara. Ada tindakan kriminal di situ. Yang disasar langsung oleh Roy Suryo dan Rismon Siregar ini sebenarnya adalah penadahnya itu. Dalam undang-undang kita, penadah dan yang maling masuk itu menjadi peserta kriminal. Itulah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Rismon Siregar. Kalau ternyata itu palsu, Jokowi kena, UGM pun kena. Kalau UGM yang menerbitkannya, sekarang yang disasar oleh Roy Suryo dan Rismon Siregar, kalau itu palsu, telah dipergunakan oleh Jokowi sekarang yang masih hidup. Itu bukti yang bisa diambil. Kedua-duanya kena, jangan dialihkan harus ke UGM yang menerbitkan. Kemudian Jokowi tidak bersalah gitu, penadah tidak bersalah. Ini kejadian sama dengan putusan MK nomor 90. Gibran menerima kan keputusan tersebut, sementara pamannya kena hukum. Seharusnya dua-duanya dihukum, artinya Gibran tidak berhak menjadi wapres sekarang. Itulah yang sekarang yang diminta maksulkan itu, karena dia memang tidak berhak, sama dengan penadah tadi. Ini kan pembalikan logika lagi, dan ini barisan-barisan dari sana. Pertanyaan kita, apa masyarakat sudah cerdas atau bodoh? Apa itu dengan yang lain-lain? Minta maaf, masyarakat sudah sangat cerdas saat ini, nggak usah digiring-giring lagi. Makanya kalau terlalu digembar-gemborkan, baik pengalian opini, penggiringan opini, kemudian macam-macam seperti itu oleh buzzer-buzzer dari Jokowi ini, jangan salahkan masyarakat mengatakan walaupun asli jizah Jokowi itu kami tidak percaya lagi, tetap kami anggap palsu. Terima kasih.